dia tuh kan matiin lampu, habis itu kan saklarnya tuh kan di sebelah kanan. Iya. Di sebelah kanan. Otomatis dia ngeliat dong ke dapur, ke dapur dan tangga. Jadi di dapur itu ada lemari. Di samping lemarinya itu dia tuh kayak ngeliat ada sosok perempuan. Sosok perempuan baju merah. Wow. Rambutnya panjang. Di sini gue mau nanya dulu ya sama kalian. Oke. Kalian pernah gak sih punya pengalaman horor gitu di kehidupan kalian selama ini? Pernah dong. Pasti pernah semua orang. Kayaknya pernah, tapi nggak tahu nih horor apa enggak. Gimana? Oh, gue yang pertama nih. Iya, boleh. Oke. Jadi gue lupa ini sekitaran gue waktu SD kelas 4. Jadi gue itu pulang sholat maghrib, kan jalan kaki tuh, pas gue pulang, tuk, pas deket mau rumah gue nengok ke atas tuh iseng-iseng sama teman gue, memegang sarung gitu kan ya, gini sarung, terus kok gue ngeliat kayak ada putih-putih gitu, putih-putihnya itu nggak satu tapi banyak. di atas langit ada banyak. Di atas langit? Langit apa pohon? Langit. Oh, langit. Bukan pohon. Jadi kan kalau warna senja gitu, senja kayak jelas banget ini jadinya. Kayak putih pertama diem, habis itu dia ke kanan, ke kiri, kanan, muter gitu. Tapi itu warna putihnya putih gitu atau ada bentuknya? Kayak apa sih? Kayak bentuknya kayak plasma gitu, gimana sih, kayak putih gitu loh. Kayak cahaya. Oh gitu, bulat. Iya kayak off gitu ya, benar. Jadi pas gue perhatiin, gue pas lagi inget, kok gerak ya? Gue gak bisa gerak tuh, gue gemeteran kaki. Sama temen gue itu? Temen gue kabur duluan. Lu apa sih? Berapa orang? Berdua doang. Gue ini gue gemeteran, temen gue udah kabur duluan, gue gemeteran. Akhirnya gue coba jalan, pelan. Masih ada gue nengok gini, masih ada. Gue udah ngeliat gini dulu pelan. Pas buka pagar truk, gue kan ini apa kayak gemeteran, tutup lagi. Pas nyampe rumah tanya, Bu, lihat dah, di atas ada setan tuh. Terus emak gue datang, tuk. Ah, itu mah bukan setan, itu mah kondangan di belakang. Lampu Batman. Nah, Batman. Gerak-gerak gitu. Merasa di prank gitu? Iya sih, kayaknya itu prank pertama gue waktu kecil kayaknya. Iya. Itu umur berapa emang? Kelas 4 umur berapa sih? Iya. Coba itu. 9. Iya lah. Nah ya segitu deh, sekitar umur segitu. Itu pertama kalinya gue melihat kayaknya itu bener-bener bentuk setan gitu loh. Bentuknya porsi itu ya? Bentuknya kayak, biasanya kan kalau setan kan gimana sih? Iya. Kalau penampakan biasanya kan kayak gitu kan, putih tapi ini gerak anjir. Iya. Bener. Gimana sih waktu bocah nggak gitu kan? Iya. Makin yakin aja ya kan? Dan temen lu ketawa. Bener. Kayaknya sih anak kecil ngeliat ya putih gerak lagi. Putih gerak gitu. Kalau putih, Mau maghrib lagi. iya. Jadi ya gitu dah, itu pengalaman horor gue. Iya. Kalau yang, tapi kalau gue juga pernah nih pengalaman Gimana? horor pertama dan terakhir melihat. Coba ceritain. Terakhir, emang nggak mau lagi? Enggak mau. Kayaknya masih Enggak ada mau. sih. Enggak. Tapi lu bayangin kita habis bikin ini, lu pulang ngeliat rumah lu gitu. Rumah gue indah, sentosa. Karena nama perumahannya apa? Bumi indah, Bumi pesona. Iya. Tapi kok kenapa Nggak ada pas setan. baru masuk gerbangnya tuh turun tuh sebelah kanan udah kuburan? Iya. Kenapa ya? Kenapa? Coba tanya ke developernya ya. Mungkin Apakah itu yang pesona itunya? Nah, mungkin itu Oh, yang berarti jadiin indahnya si perumahan itu. Oh gitu, berarti Karena kan mengingatkan kita betapa indah, seindah-indahnya dunia, Iya. seindah-indahnya dunia. bakal kita Kembali ke alam tanah alam itu. Tapi berarti Mantap sekali ya. kalau misalkan pesonanya itu, kalau misalkan pesonanya itu berarti nanti malam ada ini, ada apa pasar malam buat di itunya sama orang-orang awam itunya. Banyak orang yang Enggak sama yang udah Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi gua dulu kan masih kecil kan pasti mainnya bareng-bareng ya, nggak mungkin main sendirian kan. Lu masih kecil juga sering lah main malam-malam minggu, main bareng-bareng gitu. Nah di dekat rumah gue itu kan ada tebing. Lu tahu kan pasti di seberang itu ada tebing tinggi. Nah di situ tuh dulu banyak pohon. Salah satunya ada pohon kapuk, ada pohon pisang,
nunduk di atas tebing itu. Nah namanya anak kecil ya, kita main tuh bareng-bareng, main dari lapangan mau ke gang sebelah ngelewatin si tebing itu. Tapi tebing itu jauh, lumayan jauh, kayak di seberang sono gitu. Nah teman gua tadinya emang ini tuh yang paling usil gitu loh, orangnya yang paling ya pasti ada satu orang pentolan yang paling jelas. Nah dia tadinya itu melihat, dia tadinya nggak antara ngeprank beneran atau enggak, pokoknya suruh kita ngeliat ke atas itu semua. Lihat deh ke situ. Terus kita ngeliat semua dong. Ternyata anjir nggak tahu itu emang halusinasi kita semua atau emang beneran ada. Tapi gue ngeliat jelas banget, semuanya juga ngeliat di situ dan langsung pada teriak. Jadi di pohon ini harus gua itu nggak sih? Ya apa-apa aja. Iya apa ya? Di pohon toge gitu misalkan. Nah, di pohon kapuk itu ada yang lagi duduk dan ada yang lagi berdiri. Nah di situ tuh, gue inget banget itu banyak. Kan kita rombongan, dia juga rombongan. Itu di pohon kapuk doang? Di pohon kapuk sama di pohon itunya juga, pohon pisang. Di pohon pisang ada si kucingnya juga. Apa tuh? Kucing apa tuh? Kucing apa tuh? Bus. Gitu. Kucing. Emang ada kucing? Nggak ada sih. Bentuknya yang boleh Bentuknya panjang gitu. Panjang apa? Putih. terbungkus. Bungkus. Kayak mirip pempel lenjer gitu. Terus ada yang duduk sambil iniin sesuatu yang hitam gitu Apaan di situ. Apa nih? Ya nggak tahu ya, coba apaan? Apa itu? Apa ya? Gue juga bingung sih sebenarnya, itu kok bentuknya kayak yang di film-film gitu loh. Bentuknya gimana tuh ya bentuk? Ya kayak gitu, yang kayak gitu deh pokoknya. Bentuknya apa tuh, kayak kuntilanak? Kenapa sebut merek aja? Sebut merek aja di sini aman. Oh iya. Insya Allah ya Pak. Iya. Dan itu nggak cuma satu. Dan kata orang kan kita nggak bisa ngelihat kalau bareng-bareng ya. Dan itu semuanya ngelihat sama. Itu berapa Bentuknya juga orang sih sama. yang lihat? Rombongan anak kecil. Itu Nggak tahu gua. sekitar jam berapa gitu? Itu sekitaran habis Isya, gimana sih? Oh iya. Ya mungkin karena udah was-was duluan kali ya, lupa adanya. Nggak tahu ya. Jadi pas kayak teman Satu ngeliat, jadi ngeliat kayak semua. dia kayak tersugesti aja kayak, oh iya tuh benar, itu kayak putih-putih gitu. Jadi itu sugesti kita semua atau sugesti satu orang? Iya. Atau Cuma. yang satu ngeliat, yang lain ikutan, berarti ikut-ikutan ngeliat supaya serem semua. Iya, Tapi bisa. Anak kecil. awalnya kan kayak gitu. Tapi pas kita udah ke gang sebelah itu, terus teriak-teriak, terus ditanya ibu-ibu ada apa, dan kita nyebutinnya bentukannya sama semua kayak gitu. Gitu. Ya mungkin bisa jadi komplotan. Iya, bisa aja sih. Kok Kan bisa? kelihatan Emang ngeluh bisa kan ya? bisa aja. Karena dulu gua juga main polisi maling sampai kebun-kebun Iya. juga. Iya, benar, main kebun-kebun singkong gitu tuh. Ada gak? Malam. Malam lah polisi maling. Iya, polisi biar malam seru. malam dong Pak. Ngumpet di got aja nggak ketahuan kalau Iya, malam. semak-semak di got. Di got. kan. Karena tuh di kebun terus tiba-tiba tuh kayak ada api nyala sendiri gitu. Nggak Mungkin ada yang sumpah gua. nabun. Ya bisa jadi nabun kan, sama anak kecil kan. Dulu juga itu emang banyak yang nabun terus tiba-tiba kayak bur gitu api. Hah? Nyala sendiri aja itu di kebun itu. Jadi kita pada kabur bodo amat, mau ketangkap gimana, kita abis itu kayak, oh jangan bro, ada setan gitu, udah kita pulang aja lah, langsung pada pulang semua, langsung bubar. Karena serem banget sih itu, tiba-tiba di kebun ada nyala api sendiri begitu. Tapi kan langsung gede. Iya kayak Api itu nyala bentuknya gitu. apa? Api? Api, jadi kita tuh kayak pernah dengar kuyang nggak sih? Oh, Iya. Yang kayak api gitu, Hmm. kita pada takut kayak gitu kan, ya udah kita kabur aja, cabut aja, kita pulang ke rumah. Udah tuh jam 11, jam 10 sih. Jam 11 malam. Iya, jam 10, jam 11 malam itu. Padahal kita kalau main tuh anak kecil tuh dulu. Iya, benar. Nggak Pas kenal. pulang masih komplit. Orangnya itu aja. Alhamdulillah sih Pak, jangan sampai kayak ada ketinggalan Udah dicek gitu. belum? Karena kalau gitu juga Iya. kita panik. Kali Pada satu sendiri. dibilang. Ya, jangan gitu Pak. Biasanya kan rumor-rumor apa? Orang zaman dulu gitu kan, kadang kalau kita main malam-malam petak umpet atau yang Iya sih. malam-malam Satu. gitu ada aja satu cari kalung wewe. Tapi aman semua. Alhamdulillah aman. Tapi temen juga aman gitu. Aman. Ah. Sampai sekarang ada kok masih ada. Gede-gede. Oke. Berani. Kalau lu juga ada kan? Ada dong. Kalau Gimana? kalau gini sih bukan gue ya yang ngalamin ya. Jadi siapa? Jadi nih Lo kayak seseorang. lu loh. Someone. Jadi nih adik gue yang ngalamin sendiri. Jadi itu kejadiannya nih sebelum bulan puasa tahun ini. Sebelum bulan puasa. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Masih baru. Terus. Jadi ini kejadiannya kebetulan di rumah gue sendiri. Di rumah gue sendiri nih.
Jadi tuh posisi tuh udah malam hari, gue kan udah tidur ya, habis itu sekitar jam 1 jam 2 lah, dini hari lah ya pokoknya. Adek gue tuh bangunin gue buat nemenin dia ke kamar mandi. Kenapa yang dibangunin lu deh? Soalnya adek gue tuh tidurnya kan sama gue. Iya cowok adek lu. Adek gue tuh cowok. Oh cowok. Udah SMA satu deh. Habis itu karena gue masih setengah sadar ya, habis itu kan gue nolak ya udah akhirnya gue tidur lagi. Habis itu gue lanjutin tidur kan, bangun sekitar ya jam 7-an tuh adek gue udah bangun juga. Terus adek gue tuh cerita kenapa dia malam itu pasti minta ditemenin ke kamar mandi Katanya. nah jadi pas ini hari itu dia kan baru balik main. Habis itu dia setelah dia ngebangunin gua buat nemenin ke toilet. Terus itu kan adik gua tuh jujuk jalan ke kamar mandi nih. Jadi posisi kamar mandi nih, ini kamar mandi. Kamar mandi ini sebelahnya dapur. Sebelahnya lagi ada tangga. Nah, di dapur ini lampunya tuh mati gitu. Emang sengaja dimatiin? Emang sengaja dimatiin. Cuma matinya itu gelapnya ya nggak gelap gulita gitu, nggak masih banget ya, masih ada penglihatan gitu ya. Nah pas itu kan pas mau masuk ke kamar mandi normal tuh ya, nggak ada apa-apa. Kemudian adek gua tuh masuk lah kamar mandi ya melakukan itulah. Buang kecil. Dan ada negatif. Udah nggak ada yang aneh di dalam kamar mandi. Nah pas selesai keluar kamar mandi dia tuh kan matiin lampu, habis itu kan saklarnya tuh kan di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Otomatis dia ngeliat dong ke dapur, ke dapur dan tangga. Jadi di dapur itu ada lemari. Di samping lemarinya itu dia tuh kayak ngeliat ada sosok perempuan, baju merah, rambutnya panjangnya sebahu, bagusnya itu ngebelakangin dia. Oh jadi nggak menghadap ke adek lu? Iya, nggak ngadep ke adek gua. Belakang lah ya, belakang kelihatan. Di baju merahnya kayak baju merah lu aja gitu. Cuma panjang. Jelas banget. Merahnya merah bener-bener merah semuanya ini atau bajunya putih belum darah gitu? Enggak. Atau merah. Bajunya bener-bener merah. Iya, bener kayak gaun gitu. Gaun merah. Gaun merah gitu. Rambutnya panjang segini, diem aja sih sosok itu. Terus reaksi adek lu? Nggak ada suara apa nggak ada. Reaksi adek gua abis itu langsung ya lemes. Terus itu langsung lari sih katanya. Dia nggak pingsan bagusnya. Tapi si Gusti cuma diem aja tuh, nggak ngapa-ngapain. Diem aja nggak nampakin nggak muka gitu, nggak nampakin muka enggak. Habis itu langsung bangunin lu? Habis itu dia ya langsung tidur lah, kan tadinya udah minta bangunin kan. Kan nggak mau. Pokoknya nggak mau. Iya. Oh dulu habis ngeliat inilah ya? Nggak bangunin lu lagi? Nggak bangunin gua lagi, dia langsung Dia tidur. baru cerita pagi-paginya. Pas cerita paginya gitu. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak ngalamin kejadian aneh atau apa gitu di dalam rumah lu sendiri? Pernah. Kalau gua bukan kayak lihat sosok gitu ya, Tapi kayak denger apa ya, suara. Kayak gimana tuh suaranya? Suara Gue jadi suara cewek sih, suara cewek lagi ngapain? kayak bilang assalamualaikum gitu. Agak lu kali. Bukan. Itu kasusnya malam. Ini lagi di dalam. Malam. Maghrib, habis Maghrib. Habis maghrib itu gua apa ya? Gua mau nyalain lampu gitu deh. Habis itu kayak di bagian tangga kan yang kayak gua ceritain tadi tuh. Nah itu di situ. Di situ lagi. ada suara sih kayak suara nenek gitu ya. Oh iya. Iya. Bilangnya assalamualaikum gitu. Tapi Gua lu sih nggak tahu. cek nggak saat itu? Ya, pas gua cek. nggak ada. Sampai keluar mungkin tetangga kali manggil. Nggak ada juga, sepi pak itu. Pas maghrib. Cuma gue jadi miring. Kenapa? Enggak, gua maksudnya gue tau lah rumah Ibrahim, gue tau dan Kenapa di gue mana emang? gue enggak, Rumahnya karena Brian? emang kalau emang pernah main sana tuh emang gimana emang itu sih maksudnya. Karena rumahnya tuh suasananya emang gelap, rumahnya Brian itu suasananya gelap. Terus plafonnya gitu sama tembok dari kayu. Iya. Kayu itu juga asli dari Kalimantan ya? Iya.
Jadi kayu-kayu udah tua gitu tapi masih ya lumayan bagus aja. Iya. Jadi suasananya tuh mendukung gitu ya. Kalau misalkan tembok kan misalkan putih kena lampu itu jadi terang ya. Nah, Tapi cahaya beda itu. kalau kayu walaupun dia ada sinar lampu tapi tetap suasananya gelap gitu. Jadi emang posisi tangannya itu di pojok. Pojok, ini dapur, kamar mandi emang pas banget sih. Resiko banget. Pas banget sih emang. Gue jadi ngeri, gue ngebayang ini sih emang kayak bener ngeri juga sih. Apalagi di atas kamar tuh kan ada kayak 2 gudang gitu kan. Iya. Di atas kamar lo. Di atasnya, di lantai situ, atas tuh situ gudang ada tuh dua. 2 gitu. Jadi nggak ditempatin tuh atas. Enggak kayak buat tempat timbul balik aja. Tapi bentuknya ruangan, bukan Oh, close iya. gitu. Kalau gue juga ada pengalamannya di rumah Brian sama. Iya. Jadi waktu itu Kayak rumah gua. ini temanya kayaknya rumah. karena memang rumahnya Brian kayak pendukung banget buat ditempatin sosok astral lah. Jadi waktu itu kita lagi bertiga ya, waktu SMK lah di SPKL itu kan mau nginep mau main. Kebetulan yang kosong itu ya di atas ya. Iya. Karena di atas kan ada ruangan kosong gitu kan gelap. Pas kita baru aja naik ke atas ya, iya. Kayaknya ya gua sama lu doang ya. Kalau gue lagi rencana Jadi pokoknya emang kan gelap di Oh atas. ini bertiga nih waktu itu. Bertiga. Cuma kalau nggak salah itu yang ada gua sama Ali gitu maksudnya. Oh, kayaknya. Brian mungkin kayaknya masih di bawah ya. Gua lagi masih di bawah. Pokoknya pas gua lagi ke atas, pintunya kebuka, yang pintu kebuka sendiri gudang. Pintu gudangnya itu. Itu gelap banget gudangnya, emang gak ada lampu ya? Nggak ada lampu, emang nggak dilampuin. Emang nggak itu gudang. dilampuin. Gudang. Kenapa nggak dilampuin? Kalau di depan gudangnya baru dilampuin. Kan ada ruangan nih, ruangan gudang. Ruangan gudangnya tuh enggak. Kosong, gelap, nggak dilampuin. Tapi di luarnya ada. luar. Itu juga, yang kita juga lampunya nggak terang-terang banget gitu. Asal ada ini doang kan. Masalah ada penerangannya aja. Pokoknya pas tiba-tiba naik tangga tuh kebuka. Kebukanya tuh nggak yang langsung blok gitu, tapi kayak pelan-pelan sedikit. Oh iya. Sebetulnya gitu, ya lumayan serem, untungnya nggak di Itu tongolin. posisinya malam-malam. Malam. Ya mungkin kisaran kisah ke atas kali ya? Kisah ke atas kali Iya, ya? bisa ke atas sih itu. seriusan emang. Antara Lupa jam aja. jam 8 Iya. ya jam 8 atau jam Juga 10 kita lagi ngapain sih? Kita ngapain? ya mau bawa barang ke atas, mau nginep gimana sih? Mau naruh barang ke atas? Ini udah pernah nginep terus bro? Terus Pernah, iya dong. terus lu langsung ituin dia atau siapa gitu kita yang berdua bawa? kita berdua takut, kita berdua ngomong-ngomong aja, dan emang di atas tuh Memori lu jangka pendek nih. Enggak. Soalnya kalau kita di atas tuh gue ngerti yang itu, yang kayak kita biasanya main PS. Ya, ada, kita kan nginep di rumah Brian itu cuma sekali doang, emang ya. cuma sekali doang. Sekali-kalinya itu yang Iya, lu sekali-kalinya. ngerasain itu. Heeh. PKL. Emang suasana gitu juga. Paling itu doang sih. Oh yang kita makan nasi goreng ini itu ya? Iya, paginya. Iya, paginya. Paginya kenapa tuh? Iya, Oh, Ya paginya. enggak. Udah maksud. Kalau giliran makan kali ingat. Bener emang. Oke, tapi lo selain itu ada lagi sih kayak di selain di rumah Brian. Kalau di rumah Brian mah ya, gue mau untuk udah puas mah sebenarnya banyak aja rumah Brian. Gimana dong? Apa? Enggak. Dia maksud lo ada lagi nggak selain rumah Brian? Emang paling kayak di rumah Brian doang sih. Terakhir kali. Oh iya, lu pada ini nggak percaya nggak sih sama mediasi kayak gitu? Awalnya gue gak percaya, tapi gue kejadian kayak gitu. Nah kalau gue beda lagi sih, ini gue nggak tahu ini mediasi atau kodam gitu. Lu tau kodam kan pada? Iya, tahu. Nah itu jadi ini kan temen gue nih waktu gue pesantren, namanya Reza. Jadi pas asarnya itu dia ngobrol biasa sama gue gini, ngomong kan, gue sebenarnya punya pegangan nih. Ngomongnya pegangan dia, pegangan apa? Kayak kodam gitu kata gue. Ya kayak semacam kodam gitu, tapi bukan kodam. Dia ngomongnya kayak diri dia yang lain. Morin. Itu mungkin namanya gue nggak tahu. Gue lupa, dia ngomong kayak diri dia yang lain gitu. Jadi dia cerita gini. Jadi diri gue yang lain ini kadang-kadang suka masuk aja gitu tanpa sepengetahuan gue. Oh iya gue tau. Itu kayak ada ininya juga gak sih dalam dunia medis itu? Sosiologi kali ya? Apa kepribadian Psikologi. Masuk Psikologi Iya. kayak punya kepribadian gandaan. Iya. Bisa gitu. Iya, yang mungkin kayak gitu, kayak kepribadian ganda. Setelah ngomong gitu pas mau maghrib, pas lagi sebelum
sebelum sholatnya kan kayak itulah habis azan kan yang ngobrol. Terus gue ajak ngobrol samping gue gini, siapa lu? Ini begitu. Itu pembawaannya juga beda? Beda banget, hawanya beda, dia kayak terus mukanya beda kayak siapa lu? Ngomong gitu. Suaranya hampir sama cuman agak dalam. Kalau jadi berubah Suaranya sama cuman agak dalam. Beda tapi kayak beda lah ya. Agak menggema gitu suaranya. Iya, suara gitu sih. Wow. Aneh gitu. Itu ngomong gini. Gak jelas lu, gue ngomong kirain bercanda kan ya. Kocak lu, gue dorong gini kan ya. Gue dorong balik, keras banget dorongnya. Sumpah. Abis itu, ngapa lu? Gak jelas, gue ngomong gitu kan ya. Langsung, apaan sih, gue bukan Reza. Terus? Gue sama tuh ngobrol gue. Itu banget. Tapi kalau di dalam dunia psikologi emang ada kan kayak kejadian ganda gitu. Ganda itu setahu sih ada gitu. Itu terjadi kalau nggak salah karena trauma berkepanjangan dia gitu. Nah, tapi dia sebelumnya saya dari channel ngomong itu kayak pegangan dia. Itu pegangannya dia. Kayak ada sosok yang ngejagain dia. Yang bisa masuk kapan aja gitu. Iya, gitu. Anehnya gitu tiba-tiba masuk dia, nggak kenal gua. Habis itu kayak dia orangnya ada ini sih, orang Jawa ya namanya gitu. Kayak dia ngomong kayaknya pegangannya itu kayak punya naga gitu. Gue nggak tahu, makanya gue nggak percaya ya. Gue nggak percaya itu konfirm atau konfirm, mungkin aja itu mungkin pribadian ganda kan bisa kayak gitu. Masih banyak penjelasan ilmiahnya lain gitu sih. Tapi balik lagi kan tadi yang lu bilang, lu kan nanya kan, lu percaya nggak sih sama mediasi? Nah, alasan lu gak percaya mediasi itu apa? Gimana ya, kalau mediasi itu kata dari mana istilahnya? Kayak apa itu kata sekarang dari agama gitu, atau apa istilah ini, apa istilah sains mediasi itu coba? Jadi kalau asal katanya itu dari apa, dari ilmu apa maksud gua? Kalau misalnya itu asal kata dari istilah dari ilmu pengetahuan, ya mungkin gua percaya. Tapi kalau misalnya mediasi kayak gitu dari pengetahuan kayak spiritual gitu, gua nggak percaya. Oh, percaya. Karena gimana ya? Karena kalau kata gue tuh kayak gitu tuh masih bisa dijelaskan oleh saya ilmu pengetahuan. Kenapa harus berdasarkan apa kayak spiritual kayak gitu? Gitu aja sih. Kalau gue sih percaya. Kalau gue sih percaya mediasi itu ada. Jadi mediasi itu kan kayak yang udah pernah kita lihat-lihat mungkin di channel YouTube-nya jurnal bisa gitu kan, atau mungkin dunia Jawa, dunia nyata. Iyalah intinya yang Tukul jalan-jalan. Ini bukan dunia nyata. Tukul jalan-jalan. Abis ini lu cek dulu dunia nyata. Tukul jalan-jalan. Yang kata kepala benda ini jelasin ya, Oh ya. intinya yang orang punya kemampuan buat dirinya itu dimasukin. Jadi kalau menurut gue sih itu benar ya. Jadi karena kan memang sebetulnya semua orang kan ada kayak indra keenam gitu, cuma mungkin yang indra keenamnya terlatih itu yang mungkin yang bisa seperti itu. Jadi mereka tuh bisa kayak ngeliat, dan mereka bilang tuh kayak sebenarnya tuh makhluk halus tuh kayak pengen cerita juga gitu ke kita. Nah jadi si orang inilah yang jadi perantara, dia masukin lah ke diri dia, ke apa, masukin setan ke dalam diri dia. Makhluk halus. Iya, makhluk halus lah. Makhluk lain. Itu berarti dengan kata lain lu percaya sama arwah kayak gitu? Ya percaya. Goib sih, gue percaya adanya alam goib. Gitu. Ya berdasarkan apa percayanya? Kalau berdasarkan agama enggak mungkin. Kok nggak? Karena kalau udah meninggal kita kan Bukan meninggal masalah itu, meninggal memang ada makhluknya, ada tanggung jawabannya sendiri. Iya. Tapi kan ada makhluk lain selain kita, selain manusia, yaitu makhluk gaibnya itu. oh arwah selain manusia Iya, gitu. itu. Bukan kitanya yang jadi arwah. Bukan kita nih, kita hidup terus kita jadi arwah, dan gue percaya nih dia ada di situ yang Oke, enggak, itu arwah kan beda. untuk makhluknya bukan dari manusia. Iya, Oh gitu ya. itu. Jadi Kalau gue sih menurut gue. Kalau menurut gue sih kita bedah dulu nih, kayak tadi kan perbedaan korin ke kodam. Kalau kodam itu kan emang bener kayak pegangan. Kalau korin itu kan kita korin itu kan jin yang menyerupai kita dari lahir, barang-barang kita dari lahir. Emang dari bahasa Arabnya juga itu kan artinya teman lah gitu. Jadi kalau masalah yang tadi arwah itu, jadi ketika kita meninggal dunia emang kayaknya sih ya arwah itu ya emang udah urusannya bukan lagi sama dunia, karena emang udah punya kayak pertanggungjawabannya maha kuasa lah sendiri. Allah. Nah kalau misalkan ada orang yang bilang kayak penampakan atau mungkin yang menyerupai orang yang udah meninggal, ya mungkin itu dari korinnya. Iya. Karena itu kan
jin itu kan dia lahir tapi nggak mati. Sampai kiamat. Sampai sampai akhir kiamat gitu. Jadi kemungkinan gitu sih. Tapi mediasi itu kayak lo masih maaf ya kayak makhluk halus itu kan. Tapi lo pernah tahu nggak sih kayak wujud makhluk halus itu kayak apa? Kalau yang gue tahu ya kalau nonton dari kisah-kisah orang juga di YouTube gitu kan, sebetulnya tuh makhluk halus itu berbentuknya kayak abstrak gitu, nggak ada bentuknya, gas. Kenapa dia bisa mewujudkan kayak kuntilanak, kayak mungkin pocong gitu kan? Karena itu terrealisasikan dari apa yang kita takuti di pikiran kita. Dari sugesti. Karena dari pikiran kita itu kayak blueprint gitu, kayak gambaran gitu. Karena kan banyak kan di Indonesia juga film-film horor gitu kan ceritanya kayak gitu-gitu dari kuntilanak, pocong gitu. Jadi Udah itu aja. kenapa Dan kita setan-setan itu setiap negara tuh beda-beda setiap sesuai. negara itu juga beda-beda kan. Kalau di luar negeri kan Dracula, vampir, banyak pembayangan tersendiri gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau ada orang yang mediasi dimasukin itu langsung dikerokin nggak sih? Kok Karena dikerokin? ya kan habis dimasukin masuk angin kan, sampai kayak masuk angin. beda Pak, beda urusannya beda. Oh gini, mending kita bahas di video selanjutnya aja nih masalah Masuk angin. kerokan. Gitu. Gitu, gimana? Kerokan itu baik atau enggak gitu kan? Iya, bisa ngeluarin setan. bisa ngeluarin Iya, setan, bener ya? bisa Bener. ngeluarin angin atau Bener. enggak. Karena ada beberapa yang kayak kesurupan itu dikasih teh hangat sama dikerokin. Abis itu Itu di UKS gitu dikasih. kopi, Masalahnya, pahit. apapun sakitnya dikasih teh hangat. Obat. Iya. Tapi nyambung juga nggak sih kalau misalkan wujud makhluk halus itu kan gas atau kayak angin gimana kan kayak Iya, angin kan? kayak bentuknya. Kalau masuk kalau kita kerokin kan agak anginnya keluar. Apakah nanti saya Apakah sesimpel itu? Oke, Oke. balikin mungkin kita nanti bahas yang kayak gitu. Mungkin itu sekian dari apa Obrolan kita. apa yang kita ceritakan, pengalaman kita masing-masing. Kemungkinan untuk apa sih? Apa? Masa tutup kayak biasa. Iya, pokoknya membahas lanjutannya nih yang tadi yang masalah kerokan. Jadi bisa sesimpel itu gak sih kerokan menyembuhkan? Bahas itu. Gak ada yang tahu kan, makanya kita itu video Nyembuhin selanjutnya. setan. Iya. Dadah. Udah Ya.